皆さん、こんにちは。私たちはゴーグループです。はい、私はリタさんです。私はバレオです。私はパイラです。どうぞよろしくお願いします。今回のテーマは仕事です。私は給食とマナーを説明します。私は仕事1と仕事2を説明します。私は仕事2と給料を説明します。最後まで見てください。それでは行きましょう。Baik, selanjutnya kita langsung ke pematerian ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang subbab yang pertama yaitu kyushoku. Nah, pada subbab kali ini akan dijelaskan 4 kanji. Nah, yang pertama kanjinya itu onyominya bisa dibaca shi atau ji. Lalu kunyominya dibaca tsukaeru. Nah, kanji ini sendiri memiliki arti menghadiri, melakukan, resmi, dan melayani. Nah, untuk bushunya sendiri ini itu disebut bushu ningbeng. Nah, bisa dilihat ya itu ada di sebelah kiri. Nah, ningbeng sendiri itu biasanya sesuatu yang berhubungan dengan manusia ya. Jadi kalau dihubungkan dengan kanji ini mungkin kalau dilihat dari artinya mungkin kegiatan-kegiatan tersebut biasanya dilakukan oleh manusia ya. Nah, lalu di sini ada contoh kalimat. Yang pertama, osama ni tsukaeru, yang artinya melayani raja. Lalu yang kedua, imasara awatete mo shikata ga nai. Sekarang baru panik juga percuma. Nah, shikata ga nai ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini ada kakijung atau urutan penulisan kanji. Kanji ini sendiri memiliki 5 coretan ya, teman-teman. Lalu kanji yang kedua dari subbab ini, untuk onyominya dibaca shoku, untuk kunyominya sendiri tidak ada ya. Nah, arti dari kanji ini yaitu pekerjaan, posisi. Nah, untuk bushunya yaitu mimiheng, ini juga sama seperti tadi ya, di sebelah kiri, yang paling kiri. Nah, mungkin mimiheng ya, kalau dihubungkan dengan arti kanji ini, mungkin pekerjaan itu membutuhkan beberapa kemampuan ya, salah satunya kemampuan mendengar, mungkin seperti itu ya. Untuk contoh kalimatnya di sini ada kaicho no shoku ni tsuku, yang artinya menjabat sebagai ketua. Lalu yang kedua di sini ada kotoshi daigaku wo sotsugyo shite shushoku shita, yang artinya saya lulus dari universitas pada tahun ini dan mendapatkan pekerjaan. Nah, berarti di sini untuk kosakata shushoku artinya itu mendapatkan pekerjaan. Seperti itu ya, teman-teman. Lalu di sini ada kakijung. Bisa dilihat ya, teman-teman, di sini cukup banyak ya. Mungkin ini harus dilatih berkali-kali. Dilihat di sini ada 18 coretan. Bisalah ya, teman-teman, ini harus banyak berlatih supaya tidak lupa. Seperti itu. Kita next ke kanji yang ketiga. Nah, kanji ini itu onyominya dibaca kyu atau gu. Untuk kunyominya dibaca motomeru, yang berarti di sini itu bisa permintaan, berharap, ataupun mencari ya. Nah, untuk bushunya sendiri itu shitamizu. Berarti kalau dilihat berarti yang bagian bawahnya ya, seperti itu. Nah, lalu kita langsung saja ya ke contoh kalimatnya. Di sini ada shitsugyo shite aratani shoku wo motomeru, yang artinya saya kehilangan pekerjaan dan mencari pekerjaan baru. Nah, berarti motomeru di sini memiliki arti mencari ya. Shoku o motomeru, mencari pekerjaan. Lalu kalimat yang selanjutnya, mae no shigoto o yamete ima wa kyushoku chuda, yang artinya saya berhenti dari pekerjaan sebelumnya
dan sedang mencari pekerjaan. Nah, oke, di sini ada kaki jungnya. Ini mungkin udah diingat lah ya daripada kanji yang sebelumnya. Di sini ada 7 coretan. Boleh ya dicoba oleh masing-masing. Oke, kita lanjut ke kanji keempat. Berarti ini kanji terakhir di subbab Kyushoku ini ya. Nah, untuk onyominya, kanji ini itu dibaca tang. Untuk kunyominya dibaca saguru dan sagasu, yang memiliki arti menyelidiki dan mencari. Nah, untuk bushunya sendiri di sini ada teheng. Nah, seperti tadi ya, ini masih di sebelah kiri teheng itu. Nah, untuk hubungannya mungkin untuk menyelidiki atau mencari sesuatu itu membutuhkan tangan ya teman-teman. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada contoh kalimat. Yang pertama, otagai no kimochi yo saguri au, yang artinya saling mengeksplorasi perasaan masing-masing. Lalu yang kedua, yubi wa o nakushite heiju shagashita, yang artinya saya kehilangan cincin dan mencarinya ke seluruh ruangan. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin kalau melihat kanji sebelumnya ya yang motomeru kan di sana artinya bisa mencari. Nah, kalau dibandingkan dengan kanji sagasu, mungkin kanji sagasu itu mencarinya itu merupakan ungkapan tindakan ya, kayak contoh kalimat ini yang yubi wa o nakushite heiju sagashita, mencari itu, mencari sebuah benda. Nah, kalau untuk motomeru di sini itu mencari pekerjaan baru misalkan ya. Jadi mencarinya itu kayak mengungkapkan suatu ekspresi atau harapan itu ya, harapan ingin mendapatkan pekerjaan baru, seperti itu mungkin ya. Nah, lalu di sini ada kaki jung dari kanji ini. Ini ya lumayan ya, cukup banyak, ada 11 coretan. Bisa dicoba oleh teman-teman ya. Mungkin ini masih cukup mudah kalau dibandingkan yang banyak tadi. Nah, ini dia Kyushoku no Kuizu. Berarti untuk subbab kali ini sudah selesai ya teman-teman. Nah, bisa dicoba di sini ada soal kosakata dan soal kalimat. Nah, mungkin untuk linknya sendiri bisa di klik di deskripsi ya teman-teman. Nah, kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu mana, yang artinya manner. Nah, di subbab kali ini kita akan membahas 4 kanji ya. Namun kebetulan karena subbab ini akan dibahas oleh teman saya juga, jadi saya hanya akan membahas 2 kanji saja. Nah, kanji yang pertama di sini ada kanji yang onyominya itu dibaca jo dan kunyominya itu dibaca tsune atau dibaca toko ya begitu, yang memiliki arti biasa, normal, umum ataupun terus-menerus. Untuk bushunya sendiri ini tuh disebut habaheng. Nah, kalau dilihat berarti di sini yang bagian paling bawah ya teman-teman. Nah, untuk contoh kalimatnya di sini yang pertama itu ada Hawaii wa Tokonatsu no Shimada, yang memiliki arti Hawaii adalah pulau musim panas abadi. Nah, berarti di sini Tokonatsu musim panas abadi. Oh, berarti musim panas yang terus-menerus ya, seperti arti di atas tadi sebelumnya. Lalu yang kedua di sini ada kalimat Nenmatsu nenshi mo Chujo dori eigyo suru, yang artinya libur akhir tahun dan tahun baru akan dilaksanakan seperti biasa. Berarti kalau di sini Chujo dori seperti biasa ya. Lalu di sini ada kaki jungnya, di sini ada 11 coretan. Ya, boleh lah ya teman-teman dicoba masing-masing untuk latihan. Menurut saya ini masih mudah lah ya untuk diingat. Nah, selanjutnya kanji yang kedua dari subbab mana ini yaitu kanji yang onyominya dibaca shitsu, lalu kunyominya ada 2 cara baca di sini, itu bisa ushinau ataupun useru, yang memiliki arti kehilangan, kesalahan ataupun kelemahan. Nah, untuk bushunya yaitu nokang muri. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini yang bentuknya seperti ini merupakan bushunya nih. Lalu di sini ada contoh kalimat
Yang pertama, kaji de ie o shi lalu di sini ada contoh kalimatnya ya teman-teman. Yang pertama, kaji de ie o ushinatte shimatta. Ya, yang artinya saya kehilangan rumah saya karena kebakaran. Waduh. Berarti di sini artinya kehilangan ya teman-teman. Lalu kalimat yang kedua yaitu kaisha ga tosang shi shitsugyo shita. Yang artinya perusahaan saya bangkrut dan saya kehilangan pekerjaan. Nah, berarti kalau di sini shitsugyo, gyo-nya panjangnya teman-teman, yang memiliki arti kehilangan pekerjaan ya. Seperti itu. Lalu di sini ada kaki jungnya. Ini mudah lah ya teman-teman, hanya 5 coretan. Ini pasti teman-teman akan mudah mengingatnya kalau sering berlatih. Seperti itu. Mungkin sekian penjelasan kanji dari saya. Untuk penjelasan kanji yang lain akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Oke, halo teman-teman, balik lagi sama aku Fahriel. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang bab mana juga ya atau manner. Di sini ada kanji shiki. Nah, untuk onyomi-nya itu shiki, tapi untuk kunyomi-nya itu tidak ada ya teman-teman. Arti kanji shiki ini adalah kesadaran secara garis besarnya. Lalu untuk bushunya di sini ada gonben ya yang di sebelah kiri. Lalu ada untuk contoh kalimatnya yaitu kare wa seiken shirazu de joushiki ga nai. Artinya dia tidak peduli dengan dunia, dia tidak punya akal sehat. Nah, sini yang pakai kanji shiki adalah joushiki ga nai. Jadi dia tidak punya akal sehat. Joushiki itu akal sehat. Yang kedua, kanojo to wa menshiki ga nai. Saya tidak kenal dengan dia. Menshiki di sini artinya kenal. Men itu dari permukaan dan shiki artinya kesadaran. Kalau digabungin artinya jadi kenal. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke kaki jungnya. Nah, di sini ada 19 penulisan ya. Dimulai dari bushunya dulu. Ya, kita lanjut ke kanji berikutnya di subtema mana. Di sini ada rei, kanji yang disebut rei. Rei ini diambil dari onyominya yaitu rei atau rai. Untuk kunyominya ini tidak ada lagi ya teman-teman. Terus untuk artinya itu ada terima kasih atau upacara. Lalu bushunya ini ada di sebelah kirinya lagi yang seperti ne katakana itu namanya shimesuhen. Kita lanjut ke reibunnya yaitu karewa reigi tadashiku majimena gakusei da. Etika dia baik, dia siswa yang tekun. Penggunanya di sini ada reigi. Reigi ini artinya etika ya teman-teman. Yang kedua ada osaki ni shitsurei shimasu. Untuk penggunaannya ini di sini ada shitsurei. Shitsurei izin permisi kalau di dalam bahasa Indonesia. Penulisannya itu ada 5 penulisannya teman-teman. Dimulai dari bushunya. Untuk soal kosakatanya bisa dicek di linknya ya teman-teman. Mana no quiz. Oke, ini nanti juga bisa kalian klik di deskripsi. Untuk subtema selanjutnya yaitu shigoto ichi. Di sini ada kanji ro, itu onyominya itu adalah ro dan kunyominya tidak ada ya teman-teman. Untuk artinya di sini yaitu bisa kerja, bisa buruh. Untuk bushunya sendiri ada chikara yang artinya kekuatan. Lalu di sini ada contoh kalimatnya yaitu kanojo wa wakai koro kara kuro shiteiru. Artinya dia sejak muda selalu menderita. Kuro di sini artinya menderita. Untuk contoh kedua di sini ada chichi wa rodosha toshite mainichi koujo de kayotteiru. Sebagai buruh, ayah saya setiap hari bekerja di pabrik. Nah, rodosha toshite, rodosha. Nah, di sini rodosha itu artinya buruh. Untuk penulisannya itu ada 7 coretannya teman-teman, dimulai dari atas dulu. Kanji berikutnya yaitu di sini ada kan. Onyominya kan, kunyominya tidak ada. Untuk artinya sendiri yaitu birokrasi.
Lalu untuk bushunya ukamuri ya teman-teman yang di atas. Untuk contoh kalimatnya yaitu ada shorai no mokughyou wa gaikoukan ni naru koto da. Yang artinya tujuan saya di masa depan adalah menjadi birokrat. Penggunaannya di sini yaitu ada di gaikoukan yang artinya birokrat. Lalu contoh berikutnya ada kanmin ittai to natte kankyou mondai ni torikumu. Yang artinya masyarakat dan pemerintah bersatu mengatasi masalah lingkungan. Jadi penggunaannya di situ adalah kanmin, masyarakat dan pemerintah. Nah, untuk masyarakat di situ ada min dan pemerintah ada kannya, kanji kannya. Oke, kita lanjut. Ya, di sini ada penulisannya yaitu dimulai dari bushunya dulu, dari atas ukamuri. Lanjut ke kanji berikutnya yaitu ada ing. Onyominya yaitu ing, kunyominya tidak ada. Untuk artinya itu anggota. Lalu untuk bushunya itu ada kuchi, kchiheng yang di atas ya teman-teman. Kita lanjut ke contoh kalimat yang pertama. Kazoku zenin de dekakeru. Yang artinya pergi bersama seluruh anggota keluarga. Jadi seperti artinya tadi ya teman-teman, anggota zenin. Zen itu kanji semua atau seluruh ditambah ing jadi seluruh anggota. Lalu ada yang contoh kedua yaitu tenin ni koi o kakeru. Saya mengobrol dengan pegawai toko. Nah, penggunaannya di sini yaitu ada tenin yang artinya pegawai toko. Untuk kakijun atau jumlah coretannya itu ada 9. Dimulai dari atas dulu ya teman-teman, kuchihengnya, lalu ke bawah. Oke, untuk kanji berikutnya yaitu ada kyoku. Onyominya kyoku, kunyominya tidak ada. Untuk artinya sendiri yaitu biro atau departemen. Nah, bushu yang dipakai yaitu ada shikabane yang dari atas ke kiri. Untuk contoh kalimatnya yaitu ada Tozan no kiki to yu nankyoku wo kirinukeru. Saya melewati situasi sulit yang dinamakan krisis kebangkrutan. Penggunaannya di sini ada nankyoku yang artinya situasi sulit. Lalu contoh kedua yaitu ada yubin kyoku e tegami o dashini iku. Pergi ke kantor pos untuk mengirim surat. Penggunaannya di sini ada di yubin kyoku yang artinya kantor pos. Untuk jumlah coretannya ada 7. Dimulai dari bushunya dulu ya teman-teman, shikabane-nya. Terima kasih teman-teman. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Terima kasih. Mata ne. Nah, kemudian untuk tema keduanya di sini ada shigoto ni atau shigoto 2. Ya, untuk kanji yang pertamanya di sini ada kanji yameru yang artinya berhenti dan mengundurkan diri. Untuk onyominya di sini ada ji. Kemudian untuk bushunya di sini ada yang di sebelah kanan ya teman-teman, yaitu bushunya namanya karai. Nah, di sini raibunnya ada 2. Yaitu yang pertama, raigetsu kaisha ni yameru koto ni natta. Ya, artinya bulan depan saya mengundurkan diri dari perusahaan. Kemudian yang kedua ada jisho o tsukatte imi o shiraberu. Ya, artinya menggunakan kamus untuk mencari artinya. Yaitu mungkin arti dari suatu kosakata dari bahasa asing ya. Nah, kemudian di sini juga ada contoh kakijunnya ya. Di sini ada 13 coretan. Jadi mungkin teman-teman bisa coba latihan menuliskan kanji ini di rumah. Harus sesuai sama urutannya ya. Oke, next ada kanji shirizoku atau shirizokeru yang artinya pensiun, mundur, dan pengunduran. Nah, untuk onyominya di sini ada tai, dan untuk bushunya ini ada yang di sebelah kiri yang sampai ke bawah ini yaitu namanya shinyo. Dan untuk reibunnya yang pertama ada sacho o shirozoita yang artinya pensiun dari jabatan bos. Mungkin dia dulunya bos ya, terus sudah pensiun. Kemudian yang kedua ada naitei o jitai suru yang artinya menolak tawaran pekerjaan.
Kemudian sama seperti sebelumnya, di sini juga ada kaki junnya. Jadi di sini ada 9 coretan ya. Teman-teman bisa coba buat latihan menuliskan kanji ini di rumah. Oke, untuk selanjutnya di sini ada kanji tsumoru atau sumu. Dan untuk onyomnya seki, artinya itu mengumpulkan atau menumpuk. Dan untuk bushunya ini ada yang di sebelah kiri ya, yang kiheng ini yang bentuknya kayak kanji pohon. Dan untuk reibunnya di sini ada yuki ga tsumotte mashiro ni naru, yang artinya mengumpul salju menumpuk dan menjadi putih. Kemudian yang kedua ada keiken o tsumonde 1年前になる. Nah, 1年前itu artinya manusia yang seutuhnya ya, atau yang udah dewasa gitu. Nah, jadi artinya mengumpulkan pengalaman dan menjadi manusia yang utuh. Nah, di sini juga sama seperti sebelumnya, ada kaki junnya juga ya teman-teman. Cuman di sini kaki junnya lebih rumit karena ada 16 coretan. Jadi teman-teman bisa coba latihan di rumah ya, supaya kanjinya tuh bisa ditulis lebih detail tanpa salah. Jadi yang di sebelah kirinya ini ditulis kanji ki-nya dulu, kemudian yang di sebelah kanan baru dilanjutin buat kanji. Nah, buat yang tema shigoto ini juga ada kuisnya loh. Jadi teman-teman yang mau coba latihan di rumah, di sini juga udah disediain 2 jenis soal, yaitu soal kosakata dan soal kalimat. Nah, kemudian buat tema berikutnya di sini ada kyuryo, yang artinya gaji atau upah. Nah, untuk kanji yang pertama di sini ada kanji kyu. Ini cuma ada onyominya doang ya, nggak ada kunyominya. Dan untuk artinya di sini ada gaji, upah, dan keuntungan. Nah, bushunya itu yang ada di sebelah kiri ini ya, yang kanji benang itoheng. Buat reibunya yang pertama ada kyuryohi ni hoshikatta fuku o katta. Saya membeli baju yang saya inginkan di hari gajian. Nah, di sini ada kata hoshikatta fuku yang artinya sudah lampau ya. Jadi dia tuh udah menginginkan baju itu sejak lama, tapi dia baru bisa beli itu saat kyuryohi atau gajian. Nah, yang kedua di sini ada jikyu sen no arubaito o mitsuketa, yang artinya menemukan gaji part-time dengan gaji 1000 yen per jam. Oh, ini lumayan ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada kanji ji yang artinya jam dan kanji kyu yang artinya upah. Nah, jadi bisa diartikan itu upah per jam. Nah, di sini juga sama seperti sebelumnya, ada contoh kaki junnya biar teman-teman bisa coba latihan di rumah gimana cara bikin kanji ini sesuai urutannya. Jadi yang kiri itu itohennya teman-teman, kanji itonya. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada kanji osamaru atau osameru. Untuk onyomnya di sini ada shu dan artinya sendiri itu ada penghasilan atau perolehan. Nah, bushunya itu yang ada di sebelah kanan ya, yang nobun. Untuk raibunnya di sini ada utsukushi keshiki o sashin ni osameru, yang artinya memperoleh pemandangan yang indah. Mohon maaf, maksud saya memperoleh foto pemandangan yang indah. Kemudian untuk yang kedua di sini ada keshousen ni kachi shouri o osameta. Nah, keshousen di sini itu artinya pertandingan akhir atau final ya teman-teman. Jadi keshousen o kachi memenangkan pertandingan terakhir, kemudian shouri o kemenangan, osameta memperoleh. Jadi memenangkan pertandingan terakhir dan meraih atau memperoleh kemenangan. Nah, sama seperti sebelumnya di sini ada contoh kaki junnya juga. Nah, di sini kaki junnya cuma ada 4 coretan ya. Jadi mungkin teman-teman bisa lebih mudah buat inget-inget lagi kanji yang ini. Nah, kemudian selanjutnya ada kanji sasaeru. Untuk konyominya itu shi, dan untuk artinya sendiri itu cabang atau dukungan. Nah, di sini juga ada kaki junnya ya teman-teman. Jadi di sini tuh
sama seperti sebelumnya, cuma ada 4 coretan, jadi mungkin teman-teman bisa lebih mudah dalam mengingat kanji ini. Nah, kemudian yang terakhir itu ada kanji tebal atau berat, yaitu atsui dalam yominya kou. Dan untuk bushunya di sini ada yang di atas sampai ke kiri ini ya, yang kayak atap, namanya gandare. Untuk reibunnya di sini ada mise ni ichiban atsui steak o chumon shita, yang artinya saya memesan steak paling tebal di tempat makan atau di restoran ini. Kemudian reibun yang kedua, di sini ada kare wa onkou na seikaku de minna de sukarete iru. Yang artinya dia adalah orang yang hangat dan disukai banyak orang. Nah, untuk onko di sini itu ada artinya hangat ya teman-teman. Cuman hangatnya tuh bukan buat makanan atau cuaca. Ini lebih ke sifat seseorang gitu, kata sifat. Jadi kare wa onkou na seikaku de minna de sukarete iru. Dia adalah orang yang hangat dan disukai banyak orang. Nah, sama seperti tema yang sebelumnya, di sini juga ada kuisnya ya teman-teman untuk kanji yang Kyuryo ini. Nah, buat teman-teman yang mau coba latihan, di sini udah ada dua jenis soal, yaitu soal kosakata dan soal kalimat. Nah, nanti teman-teman bisa coba buat latihannya dulu ya. Nah, kalau udah keluar skornya bisa coba tulis di komen ya nanti. Semangat! Hai, 今日の授業は終わりです。皆さんどうでしたか？楽しい？楽しかったらサブスクライブお願いします。皆さんディスクリプションにクイズのリンクが貼ってありますから、皆さんぜひ受験してみてください。点数が出たらコメントに教えてくださいね。それでは最後まで見てくれてありがとうございます。バイバーイ。